Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Gemilang Pratama dengan NIM 250864448. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat video tugas dari dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga, yakninya pengertian dari pendidikan jasmani. Apa itu pendidikan jasmani? Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, dan sikap sportif, kecerdasan emosi. Pendidikan jasmani di sekolah. 1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga, kesehatan yang dilakukan secara sistematis. 2. Diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan membangun psikis yang lebih baik, sekaligus untuk membentuk pola hidup sehat dan bugar. Adapun fungsi dasar-dasar pendidikan jasmani ialah fungsi dasar-dasar pendidikan jasmani itu dibagi dua, yakni fungsi dasar-dasar pendidikan jasmani. Fungsi dasar-dasar pendidikan jasmani dibagi menjadi 5 bagian, yaitunya 1. Aspek organik, yakninya aspek yang memperkembangkan struktur dan fungsi tubuh. Contohnya 1. Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik. 2. Meningkatkan peningkatan sejumlah otot. 3. Meningkatkan daya tahan otot. 4. Meningkatkan daya tahan kardiostruktur. 5. Meningkatkan fleksibilitas. Aspek kedua yaitunya aspek neuromuskuler, yaitunya aspek keterampilan gerak. Contoh dari aspek ini adalah mengembangkan keterampilan lokomotor. 2. Mengembangkan keterampilan non lokomotor. 3. Mengembangkan keterampilan olahraga. 4. Mengembangkan keterampilan rekreasi. Yang ketiga adalah aspek perseptual, yakninya aspek keterampilan penalaran. Aspek ini saya buat dengan satu contoh, yaitunya mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat yang berhubungan dengan tempat atau ruang dalam mengenai objek. Yang keempat adalah aspek kognitif, yaitunya aspek keterampilan berpikir. Contohnya mengembangkan kemampuan pengetahuan dan membuat keputusan serta memahami peraturan permainan, keselamatan dan etika, serta mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik cabang olahraga. Yang terakhir yaitunya aspek afektif, yakninya keterampilan sikap mental, sosial dan emosional. Contohnya yakni mengembangkan diri dengan orang lain dan belajar berkomunikasi. 2. Mengembangkan sifat-sifat kepribadian positif. 3. Menghargai pengalaman estetika dan berbagai aktivitas yang relevan. Itulah 5 fungsi dasar-dasar pendidikan jasmani. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni tujuan dasar-dasar pendidikan jasmani. Untuk membantu siswa memperbaiki derajat kesehatan dan kepribadian jasmani melalui pengertian pengembangan sikap positif, keterampilan gerak dasar serta berbagai aktivitas jasmani, sehingga siswa dapat 1. Mengembangkan keterampilan pengolahan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani olahraga. 2.
memacu pertumbuhan termasuk bertahannya tinggi badan dan berat badan secara harmonis. 3. Mengembangkan kesehatan dan kesegaran jasmani, keterampilan gerak-gerak dasar berbagai cabang olahraga. 4. Mengerti akan pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani. 5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar maksud saya. 6. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 7. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, dan demokratif. 8. Mengembangkan sikap positif dan mengisi waktu luang dengan olahraga. 9. Mengembangkan keterampilan untuk menguatkan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Itulah poin-poin yang A dalam pengertian pendidikan jasmani. Kita masuk poin B, pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah dasar memiliki beberapa tujuan yang lebih mempertimbangkan kemampuan anak-anak sekolah dasar, yakni 1. Memacu pertumbuhan dan perkembangannya. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kesehatan dan kesegaran jasmani dan keterampilan gerak. 3. Memahami pentingnya hidup sehat. 4. Mengenal dan mencoba keterampilan berolahraga. Itulah poin-poin yang ada di dalam poin yang B. Kita masuk poin selanjutnya, yaitu yang poin C, yaitu tujuan pendidikan jasmani di sekolah dasar dari segi keterampilan gerak, antara lain 1. Siswa mengenal dan dapat melakukan gerakan dasar yang berguna sebagai dasar berbagai aktivitas jasmani. 2. Siswa dapat mengenal dan melakukan berbagai keterampilan gerak cabang olahraga. 3. Siswa mengerti pola hidup sehat dan lingkungannya. 4. Siswa belajar mendisiplinkan diri dan mengikuti bentuk-bentuk peraturan. Itulah poin yang C. Pentingnya pendidikan jasmani bagi kita. 1. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. 2. Mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. 3. Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. 4. Menyalurkan energi yang berlebihan. 5. Merupakan energi yang berlebihan serempak baik fisik, mental maupun emosional. Nilai-nilai filsafat pada pendidikan jasmani. Sumbangan unik dari pendidikan jasmani yaitu meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan jasmani. 2. Meningkatkan penguasaan keterampilan fisik yang kaya. 3. Meningkatkan pengertian siswa dalam prinsip-prinsip gerak serta bagaimana menerapkannya di dalam praktek. Kebugaran dan kesehatan. Kebugaran dan kesehatan akan dicapai melalui program pendidikan jasmani yang terencana, teratur, dan berkesinambungan. Beban kerja yang cukup berat serta di dalam jangka waktu yang cukup teratur. Yang terakhir adalah permasalahan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. 1. Kurangnya dukungan dan fasilitas. Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga yang menandai di sekolah, serta minimnya anggaran untuk program PJOK menjadi tantangan besar. 2. Metode pembelajaran yang kurang inovatif. Masih banyak metode pembelajaran yang berfokus pada pelatih dan kurang menekankan pada aspek mendidik serta perencanaan pembelajaran yang komprehensif. 3. Kualifikasi dan kompetensi guru. Kebutuhan akan guru pejok yang memiliki pemahaman akademik yang mumpuni
dan mampu menjadi pendidik, bukan sekedar pelatih. 5. Kurangnya kesadaran akan pentingnya PJOK. Pandangan yang menganggap PJOK hanya sebagai aktivitas fisik belaka dan tidak menyadari peran pentingnya dalam membentuk karakter dan membangun kesehatan bangsa. Itulah sedikit video dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf, karena saya manusia bukan Nabi boy. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.